Pemirsa, ribuan calon jamaah umroh gagal berangkat akibat adanya temuan kasus penggelapan dana yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan umroh, yakni Hanania Travel, dan masyarakat cukup mengkhawatirkan fenomena yang kembali terjadi karena dinilai merugikan masyarakat baik secara psikologis maupun secara material. Dan mengingat bahwa kejadian ini bukanlah kali perdana, masyarakat mendorong pemerintah untuk kembali memberikan perhatian yang lebih dan juga memberikan pengawasan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi langsung dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Abdul Wahid dari fraksi Gerindra, dan kita akan melihat bagaimana sebenarnya pengawasan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Komisi 8 DPR RI. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Pak, kalau kita lihat bahwa fenomena seperti penggelapan dana calon jamaah umroh yang dilakukan oleh penyelenggara perjalanan umroh ini kan bukan kali perdana, Pak. Ya. Ini seperti fenomena gunung es kembali terjadi setiap tahunnya. Ya. Kalau Komisi 8 melihat sebenarnya apa yang menjadi kendala dan bagaimana pengawasan yang dilakukan sejauh ini, Pak? Iya, jadi memang terjadi lagi persoalan masalah travel yang tidak patuh ya, yang melanggar dan kecenderungan penggelapan masalah dana untuk jamaah umroh. Bahkan tidak hanya jamaah umroh saja, itu pun jamaah haji juga yang mereka kelola juga. Jadi ini memang kami baru di Komisi 8 ini baru melaksanakan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Haji dan Umroh. Ini memang regulasinya sudah kita ada dan kami akan bahas untuk berikutnya di sini. Karena terus terang ini banyak yang harus kita bicarakan, harus kita selesaikan terkait dengan kegiatan ibadah umroh itu. Jadi terutama ini pada travel yang resmi dan travel yang tidak resmi atau istilahnya travel bodong ya. Itu selalu membuat anggaran biaya umroh itu tidak wajar. Jadi ada dengan biaya umroh yang murah, tapi akhirnya seperti ini. Ada biaya umroh yang jamaah ini kan mencari yang barang murah, tapi barang murah akhirnya dengan iming-iming murah, iming-iming dengan nanti akan tur kemana, tapi akhirnya menjadikan satu masalah. Mereka ini tidak dilaksanakan. Pertama dilaksanakan, akhirnya selesai 1, 2, 3 kali, berikutnya tidak dilaksanakan. Mereka akhirnya menghilang. Ini yang jadi masalah. Juga tidak hanya itu saja yang kami amati, yang kemarin itu jamaah umroh yang kecelakaan, baik itu yang meninggal maupun yang sakit. Sekarang ini di Arab Saudi itu hanya bisa membantu fasilitas kesehatan hanya 8 hari, berikutnya harus bayar. Sedangkan di umroh ini saya lihat itu banyak para travel yang mengenakan asuransi yang sangat minim. Jadi asuransi tidak sesuai ya, sehingga ini kalau terjadi insiden itu yang nanti akan jadi masalah. Jadi ini nanti akan kami terapkan dan saya minta kasus yang sekarang terjadi itu nanti para jamaah akan audiensi ke Komisi 8 dan kami akan tindak lanjuti kepada penegak hukum. Karena ini yang bisa menyelesaikan adalah kepolisian atau kejaksaan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Baik. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Pak. Berarti DPR akan memperkuat regulasi terkait dengan perjalanan ibadah umroh maupun haji. Dan selagi ini masih digodok di Komisi 8, apa yang akan didorong oleh Komisi 8 terhadap Pemda atau penegak hukum terkait dengan masih maraknya penyelenggara perjalanan ibadah ini yang mungkin ilegal? Apakah dari sisi perizinannya yang diperketat atau seperti apa, Pak? Ya, memang kami sudah bicara pada Pak Dirjen penyelenggaraan haji dan umroh itu yang sekarang ya di Kementerian Haji ini akan menertibkan berapa sih travel yang resmi dan yang tidak resmi. Ya, yang resmi itulah yang kita akomodir dan kita akan perketat di aturannya. Jangan sampai masyarakat jadi korban. Ya, sebenarnya mereka itu kan ini bisnis ya, bisnis tapi mereka itu di masalah ibadah.
Jadi jangan sampai e-bisnis ini menguntungkan sepihak, tapi masyarakat dirugikan. Nah ini yang kami akan buat regulasi dan sekaligus kami akan kerjasama dengan penegak hukum. Saya lihat tidak hanya itu saja Mbak, tidak umroh saja, mereka juga menjual dengan haji visa yang tidak jelas. Sekarang itu haji di sana juga diperketat, ya visanya tidak ada visa selain visa haji, tapi ini masih ada bergentayangan kemarin yang ditemukan dengan namanya visa kerja, diberikan kepada travel menjual visa kerja tapi untuk ibadah. Ini kan menjadi korban, harganya itu tidak murah, itu ratusan juta rupiah itu. Baik Pak Wahid, terima kasih atas waktunya, dan pemirsa, demikian diskusi kami dengan Pak Abdul Wahid, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan tentu kita berharap bahwa fenomena penggelapan dana calon jamaah umroh ataupun haji yang terjadi di Indonesia segera dapat diberantas oleh pemerintah dan dengan pengawasan dari Komisi 8 DPR RI, dan tentu kita berharap bahwa negara akan selalu hadir untuk menjaga masyarakat khususnya dalam kasus-kasus seperti ini dan ini tidak terulang kembali. Saya Elisa Purba melaporkan kembali ke studio.